Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi praktikumnya. Kali ini untuk yang kelas A2 ya. Jadi setelah sebelumnya, jadi kalau memang yang A2 tadi itu enggak ada kuliah, itu sebenarnya maunya saya gabungkan gitu ya, online semua. Cuma ya karena ada kuliah ya udah nggak apa-apa, sendiri-sendiri nggak apa-apa. Sama halnya ketika ini mau saya gabungan dengan A1 ada kuliah ini ya. Meskipun cuma tanda tangan, meskipun cuma presensi gitu ya. Baik, untuk materi ini nanti kita masuk ke modul keempat ya. Jangan lupa presensi ya, karena tadi juga ada temanmu yang lupa presensi gitu ya. Ya, orangnya hadir di sini ada ya, tapi nggak saya sebut ya, cari sendiri nanti ya. Yang tahu ya teman-temannya, orangnya hadir di sini ada. Ini ya modul keempat, jangan lupa presensi. Presensi memang saya taruh di atas ya, nggak saya ikutkan setiap modulnya ya, karena supaya saya juga nggak mindah-mindah dan Anda juga sudah terbiasa, oh di atas mesti ada presensi di atas tuh ya. Saya share screen dulu. Ya, ini ya presensi di atas ya, jangan lupa. Kemudian tadi sudah ada semua, alhamdulillah A1 itu komplit ya presensinya. A2 ini tinggal A2 ini. Kemudian link zoom-nya sudah tadi ini, memang setiap saat saya kasih link zoom dan saya kasih rekamannya di bawahnya ini hasilnya ini yang saya upload di YouTube. Siapa tahu mau dilihat-lihat lagi gitu ya. Dan Mas kalau masih kurang jelas lagi silakan ditanyakan, bisa datang ke kampus atau by WA atau by kayak email atau apalah, media sosial semuanya bisa digunakan ya. Yang penting tidak pakai telepati, nanti saya nggak tahu ini ya. Baik, ini modul keempat mengenai ini ya. Kalau Anda nggak bisa akses modul keempatnya ini berarti Anda belum centang yang bagian sini. Ya. Dicentang dulu, memang ini untuk diingatkan aja bahwa ada praktikum yang harus dikerjakan, latihan di tempat Anda sendiri atau nanti juga bisa, atau sebelumnya juga bisa dicoba-coba dulu boleh. Baru nanti bisa akses modulnya, centang aja di sini dicek, nanti ini dicek juga, baru bisa nanti akses tugas praktikum modul 4-nya yang untuk kali ini ya. Di modul keempat ini ada materi mengenai alter, modify, drop, dan rename seperti ini dan lain-lain nanti ya. Alter, modify, drop, dan rename. Tapi sebelum ini, sebelum ke sini, apakah sudah ada, sudah siap yang di offline? Sudah Mas, yang sana Mas. Sudah dibuka belum? Yang itu Mbak itu. Sudah workspace-nya sudah semua. Sudah ya. Kalau yang A1 mau lagi ya nggak apa-apa nanti ya. A1 mau lagi nggak apa-apa. Oke. Tapi sebelum ini kita ke ini dulu ya, ke yang kemarin ya, di modul ketiga ini ya. Modul ketiga itu kan ada database order entry ya. Database order entry. Nah ini ya. Nah ini. Gampang. Mengenai database, skema database order entry seperti ini ya. Ya, ini ada yang ada tabel vendor, kemudian ada tabel produk, ada tabel ini juga ya. Ada tabel produk note dan lain sebagainya. Ini ada di modul ketiga, itu sudah ada semua. Nanti kita coba cek di bagian sini. Sebelumnya kita jalankan dulu, masih ingat ya. Ini jalankan ini jalankan apa?
MySQL services-nya, kemudian ada juga dijalankan Apache ini. Kalau sekalian nanti karena kita mau akses ini ya apa? Nah, kita mau akses ini modul ini ya. Saya tutup ya. Kemudian kalau sudah ini ya. Udah ini Apache stop ini, kemudian MySQL juga sudah ya. Sudah saya jalankan. Yang semula start jadi stop. Dan di sini tadi ada beberapa rekan kalian yang mungkin di sininya masih error. Itu bisa terjadi karena crash atau tumbukan ya, atau terjadi portnya tumbukan gitu ya. Port yang digunakan tumbukan. Beberapa ada yang bisa bisa diatasi dengan di uninstall kemudian diinstal lagi ya. Tapi ada juga beberapa yang harus memang ada beberapa program yang mungkin menggunakan port tersebut ya harus dinonaktifkan dulu ya. Itu bisa dicegah ya. Nanti harus memang kasuistik ini ya. Jadi kasusnya beda-beda kalau seperti itu ya. Tidak selalu sama penanganannya, tergantung dia tumpukannya seperti apa. Jadi services MySQL-nya merah di sini ya, tidak bisa jalan. Dan itu sangat penting MySQL itu servicesnya supaya kita bisa menjalankan atau running script SQL ya. Kita kembali ke sini lagi di modul ketiga tadi ada beberapa ini ya. Kemudian saya sudah jalankan sum-nya, kemudian saya jalankan workspace-nya ya. Workspace-nya ini misalnya. Program kok saya lupa jadinya. Ya. Kalau sudah terbuka MySQL workspace-nya ini, pilih yang kemarin koneksinya apa? A2 2020 ini ya. Continue anyway. Sudah semua. Ini latihan yang kemarin masih ingat ya. Jadi ada beberapa yang kemarin mencoba menjalankan ini beberapa kali ya. Sehingga error gitu ya. Misalnya seperti ini ya. Oh, kok error Pak? Ya, karena ini harusnya ada keterangannya dibaca dulu ya. Dibaca dulu keterangannya di bawah ini. Ada keterangan database access ya. Ini Zoom saya sudah mati ini. Keterangan database access ini. Ya, kemudian kalau sudah jangan lupa mengaktifkan database, itu yang sering lupa bagi kalian biasanya. Mengaktifkan database-nya, use nama database-nya apa. Ya, ini latihan yang kemarin sudah. Kemudian sekarang kita ke ini ya. Sebelum ke bab 4, nah bab 4 itu cuma sedikit, nanti saya terangkan di bagian belakang aja nggak apa-apa. Itu ada ini ya. Nah. Kemarin Anda sempat membuat ini, kalau sempat gitu ya. Kalau belum sempat ya nanti dibuat ya, karena ini penting object entry ini. Kemudian sudah
Ini saya buat database order entry A2. Ini ada di modul 3. Modul 3 saya kilas balik dulu sebentar ya. Mengenai modul 3 supaya enggak lupa nanti ya Anda ya. Anda disuruh buat apa sih di modul 3 itu kemarin skema order entry atau database order entry yang seperti ini. Ya, seperti ini. Dan sudah ada relasi tabelnya ya. Ada 6 tabel berarti ya. Vendors ini ya. Kemudian products, ada product notes, ada customers, ada order dan ada order item gitu ya. Ya. Kemudian kita mulai dari yang vendor. Nah, create tabel. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, yang bisa lewat chat atau langsung open mic-nya ya. Ya, di sini ada ini ya, create tabel vendors ini ya. Tabel vendors. Ini sudah ada di modul juga ada halaman berapa itu 31 mungkin ya. Kalau sama mungkin dengan yang punya saya. Seperti biasa ini create tabel tapi sebelum ini kan harusnya use ini dulu kan. Nah, ini harusnya dieksekusi dulu saat jadi ini ada hijau di sini ya. Di sini hijau. Nah, sudah saya aktifkan lagi. Saya use order entry, use database-nya, use order entry 2020 A2. Ini nama database-nya ya. Saya ulang-ulang terus ya supaya ingat ya, karena ini sangat dasar sebenarnya. Jadi 2 hal ini yang dilakukan ya. Kalau belum buat tabelnya berarti create database. Kalau sudah ada tabelnya, database-nya maaf. Kalau belum buat database-nya, kita create database-nya. Kalau sudah buat database-nya ya kita bisa lihat dengan cara show database ini kan. Masih ingat ya. Saya sudah punya belum order entry itu. Nah, kita cek dulu. Oh, ternyata ada misalnya di sini di bagian sini ya. Yang sini ada. Order entry ada misalnya gini. 2000 A2 ini ada. Nah, berarti saya tinggal use gitu ya. Saya tinggal use order entry 2020. Ya, keterangan hijau di bawah yang saya tidak kelihatan ini. Jadi udah oke. Kemudian ini masih kosong ya. Ini masih kosong, belum punya apa-apa. Caranya melihat dengan show tabel. Tables. Nah, enggak ada kan? Masih kosong ya. Tabel yang ada di dalam order entry 2020 A2 ini kosong. Ya, memang belum ada. Padahal itu adalah komponen utama dari sebuah database ya. Database masih ingat kemarin adalah kumpulan dari tabel-tabel atau data-data yang saling berrelasi membentuk suatu tujuan atau topik tertentu. Oke, sesuai dengan perintah di modul kita membuat tabel ini ya. Vendors untuk yang pertama kali. Ini. Tabel vendors saya jelaskan dulu, create tabel, nama tabelnya apa, vendors, kemudian ini adalah atribut kolom atau field yang akan dijadikan sebagai isi data dari tabel tersebut ya. Jadi kolomnya nanti ada vendor ID, vendor name, address, city, state, seat, dan country gitu ya. ID, nama, alamat, kota, provinsi ini, di pos dan negara ini ya. Negaranya, country. Tipe datanya masih ingat kemarin ada integer, ada char, ada varchar ya. Ini digitnya, kemudian ini digitnya juga yang diizinkan berapa, karakternya digitnya ada 50, jadi nanti kalau melebihi 50 ya kepotong, kalau kurang ya enggak. Ya agak bingung nanti malah. Kalau lebih bagusnya varchar aja ini, dengan ini seperti ini. Tapi kalau seperti di modul ya varchar gitu ya. Makanya hati-hati nanti sesuai dengan ini ya. Dengan yang di modul aja ya, kita samakan yang di modul aja. Kemudian untuk ini not null tidak boleh kosong, artinya kemudian ada primary key. Masih ingat kemarin ini adalah termasuk constraint ya. Primary key itu adalah termasuk constraint. Constraint itu batasan. Jadi batasan yang diberikan pada sebuah tabel supaya tabel itu tetap terjaga integritasnya atau konsistensi datanya. Salah satunya ini primary key, constraint primary key. Constraint yang bagaimana itu yang membatasi bahwa kolom atau field atau atribut ini yang
tetapkan sebagai primary key ini, yaitu vendor ID, itu tidak boleh kembar, tidak boleh sama, ya, atau sebagai kunci utama yang nanti membedakan antara data satu dengan data lainnya. Vendor satu dengan vendor lainnya itu yang membedakan vendor ID-nya. Jadi nanti vendor ID tidak boleh sama dengan antara satu vendor dengan vendor yang lain, ya. Sama dengan NIM kalian, ya, tidak sama dengan antara satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain. Jadi seperti ini. Nanti kalau ada pertanyaan silakan aja langsung, bisa diinterrupt aja juga bisa, diinterupsi juga bisa. Default nanti nilai defaultnya kalau mau diberikan, kalau enggak ya enggak, ini bisa seperti ini. Kemudian ini bisa dijalankan, misalnya ini contoh aja ya, jalankan. Ada errornya enggak? Ini saya lihat dulu. Oh, tidak ada, aman misalnya gitu ya. Ini juga sudah kalian lakukan ya. Kemarin itu ada kan latihannya, kalau dicoba lah ya. Karena bukan tugas mungkin nggak dicoba itu. Ya, silakan dicoba nanti. Kalau ada yang sulit, ada yang susah ditanyakan. Kemudian customer ini sama, tidak ada hal satu yang aneh atau sesuatu yang jadi pertanyaan. Saya yakin ya, saya rasa gitu ya. Create tabel customers biasa aja. Ada kurung buka kurung tutup, kemudian ada customer ID sampai emailnya ini ya. Ada pertanyaannya ini sama, ini standar, masih besar. Kalau ngeksekusi berarti harus satu gelondong gini ya, satu paket gini. Jadi sebenarnya ngeksekusinya setelah titik koma ini diletakkan di titik sini, CTRL enter ini. Nanti di sini ada keterangan error apa tidak, ini aman ya. Jo. Kemudian untuk berikutnya ada products, ini juga sama. Dimiliki saya coba eksekusi juga nggak apa-apa. Kemudian ada order. Nah, order ini agak berbeda. Kalau kita lihat di sini, vendors, tadi ya, customers, kemudian ada product juga oke semua primary key-nya, yang di ada crash-nya ini ya. Nah, ada crash-nya ini semua ya. Juga ada crash-nya ini yang primary key ya, nanti ya primary key. Sedangkan orders itu primary key-nya memang ada juga order 6. Tapi kenapa tidak ditulis di samping sini primary key gitu ya? Karena ini menggunakan model atau menggunakan cara yang lain untuk menetapkan sebuah kolom atau atribut atau field sebagai primary key. Tidak ditulis di sampingnya seperti ini, tapi ditulis di bawahnya itu ya. Tulis di bawah definisi tabel sebelum kurung tutup yang terakhir ini. Ini ya primary key ini. Kemudian kurung buka, kurung tutup, apa yang mau jadikan primary key? Order 6. Nanti sama untuk yang lain juga sama ya. Jadi kalau yang ini Anda mau model seperti tadi ini juga boleh. Jadi di bawahnya nanti ini titik koma gini ya, ditulis lagi primary key. Nanti kurung tutupnya berarti apa? Yang bisa yang di rumah atau yang di sini? Prod ID ya, ya. Jadi habis ini yang di rumah ya, saya tanya. Lihat. Yang di sini ada yang jawab tadi sudah Mas Ekal. Seperti ini bisa ya. Tapi karena atas sudah, jadi saya nggak perlu lagi. Ini kan sudah ada di sini ya. Oke. Nah sekarang yang tabel order ini juga tidak memudahkan cara yang di sampingnya primary key ini. Ya, mungkin ada yang bertanya, bedanya apa Pak? Nah kalau di bawah itu nanti kita bisa gabungan nanti. Primary key-nya bisa gabungan, jadi tidak hanya satu. Kalau gabungan nanti tinggal di koma, apalagi gitu ya. Apalagi bisa. Itu lebih kelebihannya kalau dengan di bawah. Ini ya. Order 6 ini sudah ya tadi ya. Ini adalah order 6 yang ini. Nah, itu juga bisa seperti ini. Kemudian untuk ini yang tabel product notes ini lebih berbeda lagi. Selain tadi Anda sudah mengenal cara menetapkan primary key di bawah seperti ini juga ada cara menetapkan foreign key. Nah, ini lebih baik kalau foreign key tetap di bawah aja ya. Kalau di samping nanti malah mumet nanti ya, pusing malah nanti ya. Lebih enak di bawah lagi, maksudnya di bagian ini ya, sebelum kurung tutup ya, kita tetapkan foreign key-nya. Apa itu foreign key?
Ada yang masih ingat mungkin yang di rumah ya, yang di rumah lupa Pak gitu ya. Yang di rumah. Ya, bisa chatting atau apa yang di rumah. Foreign key itu apa? Masih ingat enggak? Kalau lupa ya ditulis lupa Pak gitu ya, enggak apa-apa. Sambil nunggu adzan ya. Kita skors dulu, ada mendengarkan adzan dulu. Ya, baik. Saya lanjutkan ya, sebuah field yang digunakan untuk menghubungkan dua tabel. Oke, terima kasih Mas Wahyu Budi. Ini sudah ada yang menjawab ya. Jadi foreign key yang ada di ini, di relasi tabel ini, sebuah apa tadi? Sebuah malah hilang. Sebuah ini ya. Sebuah field yang digunakan untuk menghubungkan dua tabel. Oke. Betul ya. Jadi ada field atau kolom atau atribut di salah satu tabel atau di tabel tersebut, maksudnya yang memang digunakan untuk menghubungkan dengan tabel lain ya. Dan umumnya dia nanti akan menghubungkan ke primary key dari tabel lain tersebut ya. Jadi pasangannya biasanya foreign key itu biasanya pasangannya dengan primary key-nya gitu ya. Kalau primary key-nya sudah tahu semua, di sini ada tanda crash-crashnya, tapi kalau yang foreign key-nya bagaimana? Ya seperti ini. Jadi di sini ada, saya hapus dulu ini. Jadi ini ada apa? Primary key, product ID di tabel products ya. Kemudian untuk yang foreign key-nya, kalau dilihat di sini antara tabel vendors dengan tabel produk ya, tabel vendors dengan tabel produk ini itu berelasi karena di sini sudah ada gambarnya ya, ada garisnya yang berelasi. Kalau boleh tahu ini relasinya antara apa dengan apa? Antar apa Mas Haikal? Antara field apa atau atribut apa atau kolom apa? Dian Pak Mus. Enggak, paling shopping. Casting. Antara kolom
vendor ID ya, ini ya. Ini relasinya dari ini kan, ini dengan ini vendor ID ini. Jadi relasinya itu antara vendor ID. Kemarin sudah saya sampaikan, biasanya yang sama dan tipe datanya sama pastinya gitu ya. Oke, vendor ID. Kalau di sini vendor ID-nya berperan sebagai primary key, sedangkan yang di sini nanti sebagai foreign key. Nah, cara membuat foreign key-nya bagaimana? Sedangkan kita lihat sendiri tadi di sini di tabel produk itu belum ada. Nah, tapi kita ke ini dulu, ke product note dulu ya, biar jelas ya. Di product note ini, ya. Nah, ini sekarang yang ini, product note ini itu ada relasi juga ke sini ya. Relasi juga dengan produk. Yaitu relasinya apa? Prod ID ini ya, ini dengan ini. Jadi relasi ini dengan ini. Ya. Oke, ya saya lihat tidak tambah pusing ya. Kemudian yang di sini product ID-nya berperan sebagai primary key, yang di sini berperan sebagai foreign key. Untuk primary key-nya product note apa? Note ID. Nah, sudah dibuat juga ya di sini primary key-nya note ID. Ini sudah. Sedangkan foreign key-nya yang product ID itu cara membuatnya seperti ini. Koma ini sudah belum selesai ya, karena masih ada pendeklarasian atau penambahan constraint lagi, batasan lagi. Foreign key, apa yang jadikan foreign key tadi sudah jelas, tadi sudah dijawab. Product ID-nya ini maksudnya ya, miliknya product notes. Reference ya, merujuk ya, mengarah kemana? Nanti mengarah ke sini, mengarah ke tabel products, ke arah kolom atau field product ID. Nah, ini jadi product ID-nya ini miliknya tabel products. Ya. Jadi relasi antara product notes dengan tabel products sudah dibentuk dengan seperti ini. Ini seperti ini. Kemudian bagaimana kalau yang lainnya? Yang lainnya bagaimana? Yang lainnya kan harusnya ada ya. Yang lainnya ini misalnya tadi produk, tadi ada foreign key-nya vendor ID ya. Tapi kan ternyata belum dibuat ya. Bagaimana kalau belum dibuat seperti ini ya? Jadi ada dua cara untuk menambahkan constraint itu ya. Pada saat tabelnya dibuat seketika itu langsung dikompleti seperti ini, seperti ketika Anda membuat tabel product notes ini ya. Atau nah ini kan komplit ya. Di sini langsung dibuat tabelnya apa saja isinya, kemudian langsung ditetapkan primary key-nya apa, foreign key-nya apa. Udah selesai jadi ya, komplit gitu ya. Tapi kalau tabel products ya produk ya. Tabel products ini sementara baru membuat primary key-nya gitu ya. Ya, foreign key-nya mana? Padahal foreign key-nya harusnya kan ada ini vendor ID ya. Atau ini baru buat gini ya, tanpa ada primary key misalnya gitu ya. Juga boleh seperti ini. Nanti bagaimana Pak menambahkan constraint-nya, primary key dan foreign key-nya kalau sudah terlanjur seperti ini? Kita bisa gunakan, ini saya coba eksekusi dulu ya. Kita bisa gunakan perintah ini. Ya. Pakainya perintah alter tabel. Alter tabel itu maksudnya mengubah struktur tabel gitu ya. Tabel apa yang mau dirubah atau mau dimodifikasi atau mau diedit, mau diupdate, mau diperbaiki, yaitu tabel ini karena kita berencana menambahkan primary key pada tabel produk khusus untuk kolom produk ID. Nah, ini belum ada kan? Tapi sudah saya eksekusi. Jadi tabel produk, kemudian add, kita tambahkan constraint. Mau menambahkan apa? Menambahkan constraint gitu ya. Nanti kalau mau menambahkan kolom juga bisa ya, tapi ini saya mau tambahkan constraint. Constraint-nya jenis apa? Primary key. Untuk kolom
product ID. Belum saya eksekusi ya. Ini saya coba eksekusi dulu. Ya, di sini nanti. Oh, udah ya. Oh, sudah. Produk sudah saya jalankan. Saya drop dulu coba. Drop. Ini menghapus tabel ya. Biar bisa untuk latihan. Nah, oke, kemudian saya coba. Saya jalankan mendeklarasikan atau membuat tabel produk tanpa ada apa-apa, tanpa ada constraint-nya. Saya jalankan, oke. Kemudian kalau di dalam sini, dalam ini yang saya tunjukkan cara melihat tabel strukturnya juga dengan cara localhost ini bisa ya. Caranya ini sumnya harus diaktifkan dulu semuanya, baik sini maupun sini ya. Apa adanya dan MySQL-nya, kemudian baru localhost php my admin. Ini adalah untuk semacam memanage database yang kita punyai di MySQL, database MySQL yang kita punyai ya. Di sini ada database-nya sebelah sini. Kemudian database-nya tadi namanya apa? Order entry 2020 A2 misalnya ini ya. Oke, di sini ada. Kita punya 4 ini ya. 4 ini. Jadi barusan kita eksekusi yang 4. Tabel yang terakhir produk ini apakah sudah punya primary key? Kalau saya lihat di sini harusnya dia nggak punya, nggak kelihatan. Tapi tabel yang atasnya yang order tadi sudah punya. Ini ada primary key-nya. Tapi yang produk belum ada. Nah, kita cek coba. Kita coba tambahkan sekarang dengan perintah ini. Saya eksekusi ya. Saya eksekusi, kemudian saya lihat lagi. Ini lancar, nggak ada masalah. Saya lihat lagi, saya refresh, ini harus di refresh. Kalau nggak di refresh nanti tidak berpengaruh. Ya, ternyata sudah ada untuk tabel produk ini ya. Sudah ada primary key-nya sekarang. Ini apa ini? Ini ya. Sudah ada primary key. Ya, begitu ya. Atau nanti kalau dilihat di sini sih sebenarnya di structure gini. Nah, ini ada gambar kuncinya. Kalau belum ada, nggak ada gambar kuncinya. Kemudian yang product note sudah saya isi. Oh, belum. Itu ya caranya ya. Ngeceknya gitu ya. Oke, kita kembali sini lagi. Tabel produk sudah ada primary key-nya. Dan seharusnya dia punya foreign key. Tandanya punya foreign key, itu biasanya ada garis yang dari tempatnya dia, tabelnya dia, menuju ke primary key-nya tabel lain gitu ya. Kalau vendor ini nggak punya primary key, ya, dia hanya punya, vendor ini nggak punya foreign key, ya, vendor ini ya. Vendor ini nggak punya foreign key ya, dia hanya punya primary key ini. Produk ini dia punya primary key ini, tapi dia juga punya foreign key ya. Yaitu ada dari selain primary key dia, selain atribut atau fieldnya yang selain primary key, ada yang mengarah ke tabel lain, yaitu ini vendor ID ini. Jadi dia mengarah ke sini, ini dan sini, gitu ya. Ini foreign key. Jadi vendor ID harus kita buat foreign key-nya. Caranya, kalau sudah seperti ini, ya sudah jadi tabelnya, kita perlu pakai alter tabel. Kalau mau membuat langsung pada saat mau membuat tabel dengan cara ini, seperti ini ya, foreign key, product ID, reference product ID. Nah, nanti akan berbeda ya. Sekarang kita yang ini ya, yang produk. Foreign key.
tabel, kemudian produk, add, dan juga foreign key. Nah, itu aja. Nah, sekarang gini, apa yang mau jadikan foreign key tadi? Apa, Mas? Ini vendor ID ya, Mbak ya, Mas dan Mbak ya. Vendor ID, vendor ID. Vendor ID-nya ini produk. Ya. Vendor ID yang bagaimana? Yang merefer atau yang mengarah merujuk, yang reference kemana? Ke tabel vendors, ya betul. Ya, vendors ke kolom atau field vendor ID. Nanti diputar-putar lagi ya YouTube-nya. Kemana? Sebelum ini saya eksekusi, ini saya juga mau tunjukkan lagi di sini. Di database tadi ya, order entry 2020 A2 itu kalau mau lihat di pakai PHP MyAdmin, kita bisa pakai designer. Di sini yang A2 ini ada tabel-tabel orders, ada tabel products ya. Dan ada tabel customer juga, ada tabel vendor. Nah, kalau dilihat belum ada relasinya. Nah, untuk membuat relasinya ya kita buat biasanya tinggal menambahkan foreign key karena primary key-nya biasanya sudah ada ya. Atau kalau belum ada ya dibuat primary key-nya di masing-masing itu ya. Tergantung sesuai kebutuhan ya. Tidak ada garisnya ini ya. Sekarang kita coba saya pindahkan ke yang structure-nya aja. Sekarang saya pindah ke sini, ke Workbench. Di Workbench juga ada fasilitas untuk membuat diagram semacam itu ya. Bisa dengan cara pada saat di luar, pada saat home tadi, atau dengan cara ini ya, database, ada reverse engineer atau control R. Di sini kita tetapkan koneksinya mestinya kelas A2 sendiri. Ya, kemudian ini sebenarnya tinggal di next sampai dipilih database mana yang mau dibuat diagramnya ya, yaitu order entry 2020 A2 ini ya. Next saja. Kemudian finish ya. Kalau dilihat di sini juga tidak ada garisnya antara vendor dengan products ya. Belum ada kan? Oke, kita tutup dulu ini. Kembali ke ini ya, ke scriptnya. Nah, sekarang kita eksekusi. Apa yang sudah kita buat di foreign key ini. Alter tabel nama produk. Tabel produknya, maaf. Alter tabel nama tabelnya products ya. Karena kita mau ini buat yang mana tadi? Ini ya. Buat yang ini ya. Saya ganti biru ini. Ya, nah kita mau buat yang ini sekarang. Ya. Mau membuat tambahannya, constraint-nya, karena tabelnya sudah jadi, kita tinggal tambahannya tadi sudah primary key sudah, sekarang primary foreign key yang ini mau kita buat tambahkan. Dengan cara add constraint foreign key vendor ID reference ke tabel vendor ini. Vendors yaitu untuk kolom atau field atau atribut vendor ID-nya. Saya eksekusi. Oke, tidak ada masalah. Hijau di bawah ini. Kemudian saya cek di ini dulu yang PHP MyAdmin itu di more, kemudian database-nya diklik dulu ya. Database-nya diklik dulu di sini. Kemudian more, ini designer. Apakah ada garisnya? Belum, karena belum saya belum ya. Siapa yang bilang yang belum ya? Ya, saya geser dulu. Ya, karena ketutupan ya. Ada ya. Vendor dan products ya, ada garisnya. Ini malah tepat, vendor ID mengarah ke vendor ID. Ini sudah tepat. Atau di sini juga bisa.
Sedangkan yang ini yang workbench nanti saya coba buat lagi database atau kontrol R ini ya, reverse engineer ini ya. Kita mau buat diagramnya dengan connection kita sendiri, kemudian next kita pilih database-nya yang order entry 2020 A2 ini ya. Next lagi execute ya. Kemudian next lagi ada finish ya. Nanti apakah ada garisnya? Ya. Kita lihat dengan cara ini. Ya, ada ya untuk yang tabel produk dan vendor atau letaknya bisa diubah ini juga bisa. Dan ini memang dia selalu di tengah ya, tidak bisa terus mengarah ke sini ya. Vendor ID-nya tidak bisa kalau yang model pakai ini ya. Selalu menengah ke tengah tabelnya ini. Jadi kalau tabelnya saya besarkan atau tabelnya memang ukurannya gede, panjang, banyak fieldnya, banyak kolomnya, nanti ya tetap di tengah-tengah ini. Garisnya nempel di tengah-tengahnya tabelnya itu. Tepat enggak? Ya. Jadi seperti ini cara membuat diagram tabel seperti ini. Oke, ya. Ya, berarti sudah jadi. Sudah jadi, saya coba kembali. Ini kalau di atas kembalinya ke sini ya. Ke yang sini bisa, atau ini ditutup, nanti disimpan juga boleh. Disimpan, diagramnya juga boleh. Nanti disuruh kasih nama biasanya ya, boleh. Atau di close dulu karena kita belum komplit tabelnya ya. Kita kembali ke sini lagi ya. Sampai sini ada yang tanyakan dulu, boleh, silakan bisa. Open mic atau chat boleh ya. Jadi kita sudah berhasil membuat tabel, kemudian menambahkan constraint-nya baik primary key maupun foreign key, baik pada saat kita membuat tabel langsung atau ketika tabelnya sudah jadi kita tambahkan dengan perintah alter tabel ini. Untuk yang berikutnya yang order ini sama, order 6. Kemudian yang agak berbeda yang ini ya, order item. Itu di modul ada semua ini ya, jadi sama persis. Order item itu memang itu yang bagian belakang, yang paling terakhir itu, di situ ada primary key-nya yang lebih dari satu seperti ini. Karena kalau lihat gambarnya ini ya, order item ini primary key-nya gabungan gini. Ya. Jadi ini primary key-nya. Gabungannya ya. Jadi bukan terus primary key-nya yang pertama order 6, yang kedua order item, bukan. Cara membacanya bukan begitu ya, tapi ini gabungan. Jadi harus digabung, harus komposit, harus plus gitu ya, tidak sendiri-sendiri. Primary key-nya gabungan. Bagaimana kalau membuat gabungan seperti itu, primary key-nya dengan constraint primary key dengan cara ini tadi, koma aja ya, order 6, koma order item. Ya selesai ya nanti ini. Dan itu tidak boleh dibuat di sini. Ini misalnya dibuat sini, Pak saya mau buatnya di sini aja. Saya lebih suka di sini buatnya. Primary key, terus ini primary key juga. Ini itu salah. Ini yang tidak boleh. Primary key kalau yang di samping seperti ini hanya sekali aja ditetapkannya. Kalau mau gabungan seperti ini. Tulis sebelum kurung tutup berakhir, koma dulu yang penting ya, primary key, kemudian gabungannya apa? Yaitu order number ini dengan order item. Ini gabungan ya. Oke, kalau sudah dijalankan nanti sama hasilnya ada primary key yang gabungan seperti itu ya. Baik, sampai sini ini sudah. Kemudian nanti dilengkapi yang lain lagi ya, yang lain-lainnya ya, misalnya ini ya. Produk note atau yang belum ada, yang order ini misalnya ya, order ini kan ada primary key-nya ya, ada primary key-nya ini, ada foreign key-nya. Foreign key-nya apa? Customer ID ya. Oh ya, ada pertanyaan mungkin. Ya Mas Malik, izin bertanya Pak Arif, saat membuat foreign key apakah bisa jika foreign key dan reference-nya berbeda? Contoh foreign key vendor ID, reference product ID ya. Jawabannya, kalau hanya sekedar berbeda namanya, tapi yang penting tipe datanya sama,
itu bisa ya. Jadi memang ini karena dalam rangka pembelajaran biasanya atau dalam rangka di modul atau tutorial biasanya atau mungkin di buku atau mungkin yang lain tentang database biasanya orang membuat materi itu biar mudah dipahami itu dibuat sama kolomnya ya. Nah, tapi tadi pertanyaannya Mas Malik itu saya bersihkan dulu supaya ya, apa tadi antara apa dengan apa Mas? Vendor ID dan produk ID. Oh ini berarti antara ini ya, dua ini ya. Oke, antara dua ID ini ya. Biasanya kalau dalam pembelajaran orang membuat tabel untuk pembelajaran atau modul atau mungkin tutorial itu ada relasi tabelnya dan biasanya relasi tabelnya itu dicari yang sama. Tadi ya antara vendor ID dengan vendor ID. Kalau antara ini ya antara vendor dengan ini ya relasinya kan ini ya dengan ini. Nah, gitu kan. Nah, tapi tadi pertanyaannya bisa nggak kita membuat foreign key untuk vendor ID ke produk ID atau apa tadi? Antara contoh foreign key vendor ID reference ke produk ID. Nah, ini. Ya, apa pertanyaannya bagus ya. Antara vendor ID ke produk ID. Nah, vendor ID-nya yang mana dulu ininya? Nah, mungkin di ini ya vendor ID ini dengan produk ID ini misalnya gitu ya. Jadi ini sama-sama ya. Kalau hanya berbeda namanya tapi tipe datanya sama itu bisa. Tapi ini biar jelas saya jawab ini tidak bisa dulu ya. Tidak bisa ya. Karena saya dengan anggapan seperti itu ya, seperti relasi tabel itu ya yang sudah ada. Kenapa tidak bisa? Karena tipe datanya antara vendor ID dengan produk ID itu berbeda dan dalam hal ini ya, dalam hal ini tidak sesuai dengan yang tidak sesuai dengan tujuannya, tidak sesuai dengan tujuannya. Tujuannya apa sih? Kenapa membuat relasi ini? Tujuannya ini ya contoh ya produk ID ini tujuannya vendor ID yang ada di sini diletakkan di sini itu digunakan untuk mengontrol atau sebagai panutan, sebagai acuan bahwa nanti beberapa produk yang ada di tabel produk ini dia punya vendor, dia punya penyedia, ya, dia punya yang jadi vendornya produk, misalnya produk sandal ini misalnya ya. Misalnya produk sandal ini atau produk apalah ya komputer atau mungkin laptop atau apa, vendor ID-nya nanti ada di sini. Meskipun di sini yang dipakai hanya ID saja, misalnya V001 atau 001 V, boleh sama saja. V vendor maksudnya ya. V001 itu vendor ID yang bagaimana, namanya siapa, alamatnya di mana gitu ya. Kemudian dia berasal dari negara mana atau kota mana, itu akan direference ke sini V001 ya. Akan direference ke sini ya. Jadi saya kasih warna lain. Dia akan direference ke sini ya. Oh, ternyata V001 itu vendor name-nya misalnya ini PT ABC atau PT XYZ gitu ya. Atau PT Bumi Tak Berdaya misalnya gitu ya. Sebenarnya ada Bumi Daya tapi ini Bumi Tak Berdaya. Atau mungkin yang lain ya. Kemudian alamatnya lengkap di sini. Nah, kalau yang ditanyakan tadi, kenapa tidak vendor ID ke produk ID? Mungkin yang dimaksud ini ya, vendor ID ini ke sini mungkin ya. Dimaksudnya. Karena kalau vendor ID sini produk ID-nya mana? Dia sendiri. Ya, mungkin itu yang dimaksud ya. Jadi vendor ID ini ke produk ID ini itu tidak sesuai dengan yang ya, diharapkan atau tujuannya. Untuk apa merelasikan itu ya? Karena beda. Yang satu ID-nya vendor, yang satu ID-nya produk. Kalau mau model relasi semacam itu namanya bukan foreign key itu. Nah, itu nanti jadinya jatuhnya ke itu. Tapi itu harus sama loh ya, harus sama antara vendor ID dengan vendor ID ya, atau produk ID dengan produk ID gitu ya. Nah, kalau seperti ini nanti jatuhnya bukan relasi lagi ya, bukan error.
Karena tujuannya relasi tadi ya untuk mengarahkan salah satu acuan yang nanti dijadikan untuk detailnya ke tabel lain gitu ya. Satu lagi contoh ya supaya jelas. Ini misalnya ada pesanan ini ya. Ada pesanan. Oh, ada green ya. Saya kasih dulu. Kelihatan ting aja ini. Ada pesan ini, ada tabel pesanan order ini ya. Orders ini ya. Orders ini punya primary key order 6 dan dia punya foreign key-nya ini ya, customer ID yang mereference ke sini. Yang mengarah merujuk ke tabel customer ini ya. Untuk apa? Untuk mengetahui detail dari pesanan ini ya. Cukup ID-nya aja yang dipakai. Nah, memang harus begitu, tidak perlu di tabel order itu menyimpan semua nama-nama customernya. Itu nanti akan terjadi redundansi yang dinamakan duplikasi data, perulangan data. Redundansi itu pengulangan data dan tidak termasuk database relasional yang baik dan tidak termasuk memenuhi kaidah normalisasi tabel nanti itu ya. Ilmunya seperti itu ya. Oh, customernya C001. Setelah dilihat customer C01 ternyata dia adalah namanya Arif Hidayat misalnya gitu ya. Alamatnya Semarang ya. Dan seterusnya ini kontaknya, emailnya apa. Tujuannya untuk itu ya. Jadi tidak bisa kita misalnya customer ID ke order number relasinya. Itu tidak bisa, tidak lazim dan aneh, tidak ada tujuannya nanti ya. Untuk apa gitu ya? Menyatukan dua hal yang berbeda gitu ya. Atau merelasikan dua hal yang tidak berelasi. Itu ya Mas Malik ya. Nanti kalau masih semoga terjawab ya. Terima kasih Mas Malik ya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Ada Mas Matikam. Kalau sebuah field sebagai primary key sekaligus foreign key apakah harus dideklarasikan sebagai keduanya? Iya. Ya, sama-sama Mas Malik. Jadi ada pertanyaan dari Mas Amadikam ini, izin bertanya, apa Pak, kalau sebuah field sebagai primary key atau kolom tadi ya, sekaligus foreign key, apakah harus dideklarasikan sebagai keduanya? Ya, harus dideklarasikan sebagai keduanya. Akan tetapi, biasanya begini, ini ya contohnya, itu sangat jarang biasanya kalau seperti itu, sangat jarang ya. Kalaupun iya, biasanya dia gabungan komposit. Jadi bukan dia sebagai primary key tunggal, bukan. Contohnya ini ya. Nah, kalau ada contohnya, saya bisa dikasih lihat nggak apa-apa. Pak, ini Pak, seperti ini Pak. Saya punya tabel, ada kolom atau field, ini dia sebagai primary key, dan dia juga sekaligus foreign key gitu ya. Tapi itu sangat jarang biasanya. Sangat jarang sekali. Ya, sangat jarang. Kalau ada pun ya mungkin ya ada, tapi sangat jarang. Kalau lebih baik kalau bagus lagi kalau kalian memberi contoh ya, menemukan di mana memberi contohnya. Tapi kalau ini contohnya, memang benar order number itu sebagai primary key, tapi dia harus bekerja bersama-sama dengan ini ya. Ya. Jadi dua ini. Ya. Saya hapus lagi. Sarannya. Saya kasih nah, jadi bisa seperti ini. Hilang. Ini ya. Ini primary key yang komposit atau gabungan. Nah. Dan order number ini kalau bekerja sendirian atau dia sendiri sebagai foreign key ini. Foreign key-nya ke sini yang merujuk ke sini. Itu ya. Dan dia punya produk ID juga yang foreign key merujuk ke sini. Tapi order number sendiri di tabel order item ini bukan sebagai primary key. Dia sebagai primary key kalau order number ini digabungkan dengan order item, gitu ya. Di tes akhir model 3, oke. Di tes akhir model 3. Modul 3 atau mungkin ya. Nah, ya bagus ya. Itu sebenarnya seperti kemarin ya.
Saya coba kasih lihat di modul 3. Modul loh, bukan model. Modul ya. Di tes air modul 3. Tugas loh. Ada tesnya. Tugas ya. Itu kan yang dimaksud seperti ini sebenarnya. Oke. Waduh, ini hilang. Koneksinya terputus. Oke, ini ya. Ini ya. Oke, betul. Ya. Yang dimaksud yang mana? Yang ini Mas ya? Iya, Mas. Mas Malik. Iya Pak, yang itu. Nggak Iya. dengar. Diketik aja, diketik. Ya, dengar. Ya, open mic enggak apa. Yang ini yang maksud. Benar enggak? Oh ya, sebentar. Ya, Pak. Oh ya. Ya, oke. Ya, oke, betul. Pastinya tak matikan soalnya. Yang ini ya, yang ini yang dimaksud ya. Ya. Saya kasih ya. Ini ya. Yang dimaksud Mas Malik yang ini, yang antara ini. ID nota dia sebagai primary key dan sebagai foreign key. Nah, oke. Jadi ini sama dengan yang tadi sebenarnya. ID nota itu kalau berlaku sebagai atau berperan sebagai primary key itu tidak sendirian sebenarnya. Dia harus bergabung dengan ID barang. Jadi dia kalau primary key-nya harus bergabung. Ya, harus bergabung gini ya. Nah, caranya tadi primary key dalam buka kurung, kemudian ID nota, ID barang. Itu deklarasi yang untuk primary key-nya di tabel detail jual. Ini ya. Sedangkan yang tadi, foreign key-nya, ID nota ini sendirian, ya, tetap dideklarasikan. Nanti berarti foreign key, buka kurung, ID nota, ya. Ini harus pakai ini aja. Nah, gini ya. Ini saya besar. Ya, jadi ini atasnya ada, kemudian ada foreign key atau add constraint bisa atau apa. Ya, bisa sebelumnya ada. Jadi gini tulisannya foreign key. Ini ID nota. Kalau yang primary key tadi nggak ada masalah ya. Primary key-nya ini. Primary key-nya ini ID nota, barang. Nah, untuk yang foreign key-nya seperti ini. Ini kalau buat tabelnya langsung ya. Ya. Jadi nggak pakai alter ya, tapi langsung buat tabel, create tabel detail jual, kemudian apa, kemudian paling bawah ini. Nah, sedangkan foreign key-nya ini ya, ID nota yang reference atau mereference ke mana ini ID notanya ke mana? Ke nota penjualan, ke tabel nota penjualan, yaitu kolom ID nota juga. Nah, kita minum aqua. Ambil Mas, nggak apa-apa itu. Itu buat anak-anak. Ya, sini ya. Kemudian masih ada satu lagi kan, foreign key-nya. Nah, kalau foreign key ini tidak gabungan, dia sendiri-sendiri.
foreign key lagi, kemudian ID barang, jawabannya itu. Tapi sudah tutup kan? Sudah tutup kan ini? Tugas ini sudah tutup kan ya? Oh iya besok ya ya. Ya udah nggak apa-apa. Salah saya berarti. Pinter juga dia. Nah, foreign key ID barang, kemudian reference ke kemana? Ya ke barang ya. Ini sudah siang soalnya jadi ya. Ya tapi kayaknya linglung ternyata lapar ya. Apa? Barang ya. Ini barang ya, gini ya. Nah ini jawaban tugas ini ya. Ya silakan berbondong-bondong di kontak. Ada cracknya ini. Yang terakhir tutup kurung. Nah, udah selesai titik koma. Makasih Mas Malik. Mas apa? Bukan Haikal ya? Hikam, Haikal kamu ya. Sama-sama bersama namanya. Mas Hikam yang sudah membantu temannya untuk mendapatkan jawaban dari tugas ini ya. 5 menit lagi saya tutup. Woi, enggak. Ini ya. Itu, silakan dipoto, di capture. Tapi atasnya tulis sendiri ya, udah dikasih belakang. Itu ya Mas Hikam ya. Semoga terjawab ya. Oke, kita chatting. Kita enggak menemukan mouse saya. Jelas Pak, terima kasih ya. Maksudnya jelas di foto ya, dan ya, terima kasih juga. Ya, terima kasih sama-sama ya, nggak apa-apa. Harus dijelaskan memang ya supaya jelas. Dan kalau bisa sudah install ya, jangan sampai belum install ya. Nanti sudah tengah semester baru install SAM gitu ya. Kalau ada trouble silakan ditanyakan aja ya. Kok ini kok trouble gitu ya. Jangan diam aja nanti nggak jadi-jadi ya. Kalau yang Semarang ya bisa ke sini gitu ya. Kalau luar kota ya mungkin dijadwalkan lah ya. Dari apa ke sini ke Semarang gitu ya. Karena kalau online gini kadang ya itu tadi kendalanya gitu, tidak mengetahui persis kasusnya seperti apa. Kesalahannya, errornya seperti apa. Ya. Ini ada lagi mungkin pertanyaan? Tadi sudah. Nah, ini berarti sudah. Sekarang saya lanjutkan yang ini modul 4 sendiri yang sudah mau hampir habis selesai. Modul 4 sendiri itu mengenai ini ya. Saya gunakan yang apa tuh? Latihan ya. Punya enggak course praktikum itu ya? Saya lupa malah. Database. Kalau nggak punya latihan. Awal-awal kita pakainya namanya latihan ya. Nah, ini latihan 2021 A2. Oke, 2001 A2. Ada yang 2020 A2, ya bingung ya. Ya nggak apa-apa. Harus ingat. Ya, use tabel, ya use database ini ya. Saya pakai ini. Saya aktifkan tab database ini. Itu latihan pertama kali kita bertemu ya, di media ini ya, media tatap layar ya. Dan tatap muka ya, karena baru pertama kali. Kemudian itu tabel, ini kita punya mahasiswa dan kuliah. Kita describe dulu mahasiswanya. Ternyata struktur tabel dari tabel mahasiswa itu ada NIM, nama, alamat. Ya, nah, NIM, nama, alamat. Kemudian untuk modul keempat ini sebenarnya singkat ya, memang karena memang ini modul yang singkat. Sebenarnya saya mau menjelaskan modul ketiga sebenarnya, tapi yang kemarin supaya lebih matang lagi ya. Karena ini hanya tambahan ya mengenai alter, modify, drop, dan rename. Untuk apa? Itu adalah untuk modifikasi atau mengedit atau mengupdate atau memperbaiki struktur tabel yang memang kalau dirasa ada perubahan atau tambahan. Seperti yang pertama ini, misalnya kita lihat di describe ya, di struktur tabel mahasiswa ini ada NIM, nama, alamat. Semisal saja kita ingin fieldnya ini kita ganti nama, tidak hanya nama tapi nama MHS gitu misalnya. Jadi kita mengubah nama field dengan cara perintah alter tabel. Tabel apa yang mau kita rubah, kita perbaiki yaitu tabel mahasiswa, kemudian change
nama yang semula memang fieldnya nama atau kolomnya nama menjadi nama MHS. Ya. Kita ubah sekalian varcharnya jadi 30 boleh. Ya. Saya eksekusi. Kemudian saya describe lagi, saya cek lagi apakah sudah berubah. Alhamdulillah sudah berubah menjadi nama MHS, kemudian varchar 30. Yang berikutnya selain mengubah nama menjadi nama baru yang lain, fieldnya kita juga bisa sekaligus tadi ya, bisa langsung mengubah tipe datanya. Tapi kalau mau langsung spesifik tanpa mengubah nama fieldnya, kita bisa menggunakan modify ini ya. Alter tabel mahasiswa modify NIM ini yang semula char 11 jadi char 8. Saya eksekusi. Kemudian show tabel lagi, describe lagi. Apakah sudah berubah? Alhamdulillah sudah berubah char 8. Tadi 11 ya. Kemudian ada lagi untuk menambah. Misalnya struktur tabel yang kita buat dirasa ada tambahan, oh ternyata masih ada yang kurang, ini saya tambahkan untuk di tabel mahasiswa. Yang mau ini ya, menggali informasi mengenai bakatnya misalnya atau hobinya. Jadi saya butuh field tambahan yaitu hobi gitu ya. Nanti varcharnya bebas, terserah berapa. Kalau sudah seperti ini berarti kita gunakan alter tabel. Alter tabel juga, alter tabel mahasiswa add. Ini ya, menambah field kolom. Add. Nama fieldnya apa? Atau nama kolom yang baru mau ditambahkan apa? Berikutnya hobi. Varcharnya 25 ini. Ya, kita cek. Kita eksekusi. Ya, kemudian cek lagi dengan describe ini. Sudah tambahkah? Oh, sudah tambah. Ya, hobi. Varchar 25. Ya, nanti siapa tahu kita bisa tahu mahasiswa ini hobinya apa, nanti bisa kita ikutkan ya. Ajang apa ini? Audisi apa. Misalnya menoreh mencari bakat gitu ya. Atau Indonesia mencari bakat, atau mungkin yang lain. Dan yang terakhir ini, kalau kita merasa ada field atau kolom yang sudah tidak dipakai atau dirasa tidak perlulah di sini ya, untuk apa hobi misalnya gitu ya. Karena pasti hobinya semua Mobile Legends misalnya gitu ya. Zaman sekarang ya, mungkin ya. Nggak ada bakat apa yang lainnya, udah pokoknya Mobile Legends gitu ya. Atau apalah gitu ya. Sepak bola juga jarang, olahraga juga jarang gitu ya. Generasi menunduk namanya itu. Gini terus kan gini ya. Itu harus diganti gitu ya. Kita hapus ya hobi itu. Tadi nggak usah dibuat Pak gitu ya. Ya nggak apa-apa untuk praktek ini ya. Drop kolom namanya. Caranya maksudnya caranya drop kolom hobi. Jadi kita hapus hobi ini. Saya describe lagi sudah hilang ya. Gitu ya. Ada pertanyaan mungkin? Jangan lupa presensi dan jangan lupa tugasnya itu ya. Tugasnya ini mudah kok ini. Hanya menambah, menghapus gitu ya, mengubah gitu ya. Nah, yang penting tadi ya, terpenting yang terpenting itu dipahami dulu konsep primary key dan foreign key. Nanti kalau sudah itu Anda paham relasi tabel ya. Relasi tabel itu nanti sangat penting digunakan ketika nanti memang membuat database relasional yang nanti mau digunakan sebagai media penyimpanan atau storage dari sebuah aplikasi gitu ya. Jadi konsep dulu database relasional dulu yang dipahami. Misalnya Anda membuat ini ya RS gitu ya, atau mungkin nilai, yaitu jangan terlalu kompleks dulu ya, mungkin yang sederhana dulu lah. Mau membuat apa ya, ini ya pendaftaran atau formulir untuk pendataan ini misalnya praktikum atau mungkin apalah ya yang sederhana. Nah nanti kemudian mungkin ada pertanyaan, kemudian nanti bedanya apa dengan Google Form gitu misalnya gitu ya. Itu tadi nanti harus bisa menjelaskan ya.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin cukup ya. Sudah tepat 12.30 ini ya. Anda juga sudah mungkin sudah capek ya dan seterusnya ya. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah join. Sehat selalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Terima kasih Pak Arif. sama-sama. Boleh live, silakan.